salam Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hiba Pangriksa. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dimas Dewi Larasati. Nah, tetap ya, pada malam hari ini kita tidak bersama narasumber kita Kang Raga, akan tetapi pada malam hari ini kita masih tetap bersama dengan beliau, seorang pakar kuantum dan murid dari Syah Bandar Karimadi juga. Dari tayangan kemarin, saya yang berjudul kesaksian pakar kuantum tentang Syah Bandar Karimadi, dan itu menurut saya memang benar yang disampaikan beliau. Jadi saya semakin tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai jurus-jurus Syah Bandar Karimadi, secara energi kuantumnya itu seperti apa. Dan beliau pakar kuantum Bang Cecep sudah standby. Langsung saja ya Bang. Selamat malam. Bang, assalamualaikum, Rahayu. Baik, langsung pertanyaan pertama ya, Bang. Yep. Ya, Bang. Nah, saya ingin Bang Cecep itu menjabarkan lagi dengan pandangan metafisika kuantum tentang jurus-jurus inti Syah Bandar Karimadi yang dilakukan oleh beliau guru besar Pak Kulon Chandra di muka Syah Bandar Karimadi, dimulai dari jurus inti air. Nah, coba Bang, gimana itu untuk masalah pandangan secara metafisika kuantumnya? Inti satu. Kaki saya menancap paku bumi. Jadi ini ilmu paku bumi. Kerajaannya Paku Buwono di sana, tapi ilmunya ada di sini. Paku bumi. Dan ini sebuah bentuk cinta tanah air. Cinta tanah dan air, kaki telanjang dan mengakar, menancapkan kaki ke bumi serta mensopankan diri kita ke bumi, di mana bumi seketika memberi anugerah terbesar ke kita, merupakan energi inti yang nanti implementasinya papat kelima pancar akan terlalui aroma, hikmah dan kelebihan-kelebihannya dikala kita melakukan hidup dan penghidupan inti. Jadi yang saya lihat ya, sewaktu guru besar kita ini melakukan olah jurus teknik dasar air ya, yang saya sebut seperti itu. Ya. Jadi yang saya lihat nih, begitu beliau menghentakkan kaki, itu semacam energi yang sifatnya itu memang berunsur air, itu langsung naik ke permukaan ya, naik ke permukaan, kemudian mengarah ke tangan beliau. Beliau ambil dengan elektromagnetik yang berasal juga dari tubuh beliau, yang dimana ya sebetulnya tubuh manusia ini terdiri dari 90% lebih air juga, dan itu langsung sinkron, langsung menyatu begitu saja. Lalu begitu beliau ambil untuk gerakan yang terakhir, ini energi ini bergejolak, membludak, lalu itu yang membuat beliau itu terpental. Nah, saat beliau terpental, ini yang dirasakan itu seperti apa ya? Energi itu bukannya menolak, langsung memecah begitu saja, tetapi langsung menyatu dengan dirinya, dan energi beliau itu langsung menyatu dengan alam juga, langsung menyatu. Nah, jadi kalau dari sudut pandang metafisikanya, saya lihat ini begitu beliau sudah terpental seperti itu, yang terjadi itu seluruh sel-sel di dalam tubuh beliau ini seperti mengalami semacam regenerasi. Jadi lebih sifatnya ini seperti penyembuhan diri yang luar biasa sih ini, luar biasa. Dan saya yakin dengan sering mengolah jurus inti air, orang yang memiliki penyakit-penyakit medis yang katanya itu sulit disembuhkan, itu saya yakin bisa dengan ikhtiar seperti itu, pasti kita bisa bisa menghilangkannya penyakit seperti itu. Karena saya lihat itu regenerasi selnya itu berjalan sekitar 2-3 kali lebih cepat. Lebih cepat gitu
ya? Ya lebih cepat. Itu yang saya lihat. Jadi ini makin membuat saya tertarik, apalagi ketika kita sudah berhasil membuat energi itu mementalkan kita juga. Karena disitulah momentum dimana kita itu menyatu, benar-benar menyatu dengan alam. Jadi alam ini adalah kita, kita itu adalah alam. Jadi langsung menyatu, ya, menyatu, dan regenerasi sel alam itu kan sangat cepat. Betul, siap. Nah, begitupun tubuh manusia seharusnya ketika sudah menyatu, saya lihat tuh benar-benar dari aliran nadinya itu apa ya, berwarna biru, biru lebih terang, dari awalnya ya, dari awalnya itu biasa, tapi lebih terang lagi, kemudian itu siklusnya itu berputar begitu saja, berputar terus, sehingga nih ini seperti ini yang saya ingin nih. Jadi benar-benar cara mengolah rasa, mengolah energi alam, menyelaraskan, bukan kita mengeksploitasi dan mengambil, tetapi benar-benar menyelaraskan, sehingga alam itu merestui juga. Nah ini yang saya tuh kagum dengan jurus inti air ini. Siap. Baik Bang Jajak. Ya. Sudah jelas sebenarnya ya. Sudah sangat jelas, tapi ini bentuk energinya seperti apa itu Bang? Jadi kalau dilihat dari bentuk energinya itu menyerupai jalinan seperti kain ya, bukan lagi benang. Jadi seperti benang-benang yang menyusun layaknya selendang. Selendang ke arah atas ya, atas kepala, kemudian berputar lagi ke bawah. Begitu sudah dia menggulung ke tengah, itu begitu diambil seperti ini tadi oleh guru besar, itu langsung memecah. Memecahnya itu kembali dari energi alam itu masuk ke dalam tubuhnya, dan energi tubuhnya beliau itu menyatu dengan alam. Jadi seperti yin dan yang, keselarasan itu. Ya. Jadi untuk manfaatnya secara detailnya yang terlihat tertampakkan ya, itu jurus dasar air itu apa Bang? Jadi yang jika saya simpulkan ya secara metafisika, bahwa inti air ini membuat kita ini meregenerasi sel itu jauh lebih cepat, sehingga kita yang memiliki penyakit yang tidak bisa sembuh itu bisa sembuh. Kemudian nih bikin tubuh kita nih awet muda. Nah, kalau misalnya digunakan untuk pertahanan diri, inti air ini membuat lawan itu bukannya mau menyerang, tetapi belum apa-apa udah mundur, udah males gitu. Udah males ya. Jadi yang ada itu sifat dingin ya. Jadi untuk sifatnya bila kita menghadapi musuh, dengan kita melakukan olah gerak jurus tersebut, ya musuh dengan sendirinya males untuk menyerang. Hilang niatnya hilang ya. Baik, luar biasa sekali ya ternyata Bang. Baik, tanpa kita membandingkan, tapi ini kan kita masyarakat atau kita yang sebagai pelaku jurus-jurus gitu ya. Perbandingan dengan keilmuan yang lain, Bang Jajak juga pasti mengamati lah ya di situ, di berbagai YouTube media, itu apa antara jurus yang Sabandar Karimadi dan keilmuan yang lain, tapi jangan disebutkan keilmuan apa yang lain gitu ya. Jadi yang saya lihat ini ya, setelah saya mengamati dari SKM atau Sabandar Karimadi, kemudian juga ilmu-ilmu kanuragan yang lain ya yang diajarkan itu, kita ini yang paling yang paling signifikan itu perbedaannya itu di mana di Sabandar Karimadi itu kita menyelaraskan diri dengan alam. Jadi kita tidak mengeksploitasi ya, mengambil dari alam seperti itu. Tetapi benar-benar kita menyatu dengan alam. Kita menjadi alam itu sendiri dan alam itu menjadi kita. Sedangkan selama ini saya lihat ya di berbagai macam jenis perguruan juga. Jadi yang saya lihat itu lebih mengeksploitasi, sehingga yang terjadi kita ini menjadi seakan-akan tuannya dari alam tersebut ya, karena kita mengeksploitasi. Jadi kita ini menjadi bos ya, kalau dalam artian bos seperti itu ya, untuk alam itu biar nurut sama kita, itu kita mengendalikan mereka. Padahal yang seharusnya nih seperti di Sabandar Karimadi, kita itu menyelaraskan diri, sehingga walau bagaimanapun kondisinya itu alam itu dengan senang hati ya, dengan sukarela itu memberikan bantuan tenaga untuk kita, sehingga ketika disimpulkan dari garis besarnya bahwa wadah di dalam diri kita ini
itu kalau di Syah Bandar Karimadi itu unlimited atau tanpa batas. Oh, tanpa batas ya. Karena seperti ini ya, yang namanya mengeksploitasi energi alam itu sifatnya itu terbatas, sehingga dia hanya menyesuaikan dengan wadah kita sendiri. Jadi kita tidak menggunakan energi alam itu untuk membantu kita. Kita hanya menggunakannya tanpa kita tuh menyelaraskan atau memberikan take and give lah seperti itu. Ya. Padahal kan hidup itu ada yang diterima juga ada yang diberikan. Jadi kan seimbang, sehingga ya terjadi seperti ini. Karena mirip dengan sifat kikir ya, termasuk dengan alam. Hanya ngambil aja. Iya, hanya terjadi ngambil aja. berbagai macam. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak mengeksploitasi dengan wadah yang terbatas, itu akan merugikan orang-orang itu. Sehingga nanti banyak sekali timbul seperti penyakit, kemudian juga gangguan pikiran, kemudian juga serangan-serangan yang tak terduga, itu bisa menyebabkan seperti itu. Wah, sepakat saya kalau itu Bang Cecep, dan saya pribadi sangat berterima kasih hadirnya Bang Cecep ini membuat pengalaman baru ya, dalam arti betapa selama ini kita telah mengolah energi yang sangat luar biasa, baik kita sadari maupun tidak. Jadi untuk para pemirsa yang melihat tontonan kali ini di tayangan saya, itulah penjelasan, masih satu penjelasan mengenai jurus Syah Bandar Karimadi. Kang Bang Cecep, kan Bang Cecep ini untuk olah gerak jurus inti air kan belum ya, kemarin masih dasar. Nah tentunya kalau Bang Cecep nanti sudah mengolah sendiri ya jurus inti air tersebut ya, pasti pandangan Bang Cecep itu akan lain, karena kan Bang Cecep langsung merasakan aliran energinya secara metafisika kuantumnya. Wow, pasti lebih dahsyat itu. Nanti segera belajar ya, karena Akang Prabu pasti bersedia lah memberikan jurus selanjutnya. Karena itu sudah didapatkan. Bang Cecep juga bagian dari warga Syah Bandar Karimadi. Bang Cecep, ini sampai saya tulis ya, karena ada satu pertanyaan yang menjadi poin sebenarnya ya dari tadi kita berbincang-bincang. Bang, kesimpulan Bang Cecep sebagai pakar energi kuantum, apakah jurus inti air Syah Bandar Karimadi ini benar-benar murni dari guru sejati yang diturunkan kepada guru besar, atau jurus tersebut hanya berupa gerah hasil rekayasa cipta rasa manusia biasa? Nah ini poin yang sangat penting buat saya, mangga dijelaskan senetral mungkin. Saya tuh sudah melihat ya, jadi seperti yang saya katakan di awal, saya melihat aliran energi ya. Apabila ini hanya sekedar iseng-iseng ya, atau mungkin ini hanya sekedar buatan rekayasa saja, saya tidak akan pernah melihat untayan-untayan energi, apalagi sudah menjalin seperti layaknya kain atau selendang tadi ya. Nah yang saya lihat itu memang benar-benar semua gerakan itu seperti sudah diberikan langsung oleh yang maha kuasa gitu kepada guru guru besar gitu, lalu diolah, diajarkan juga. Jadi saya simpulkan bahwa ini bukanlah sebuah rekayasa saja, tetapi memang benar-benar berasal dari Tuhan itu sendiri. Yakin ya? Aku yakin ya? Aku yakin. Bang Cecep, sementara ini dulu ya, semoga masih di sini dan kita bisa membahas jurus-jurus Syah Bandar Karimadi yang lainnya. Sekali lagi, hatur nuhun, kami kasun Bang Cecep, salam. Nah, pemirsa, itu tadi kesaksian dari salah satu pakar hukum mengenai jurus-jurus Syah Bandar Karimadi. Hatur nuhun, anu kasun, salam segala salam.